Udah hampir 5 bulan di Jepang dan mau segera pulang ke Indonesia tapi masih belum potong rambut sama sekali. Tiba-tiba malah diajak ngeliat air terjun yang dikelilingi salju. Hampir 3 kali kepleset. Setelah sekian lama nggak makan makanan Indonesia, akhirnya bisa cobain rendang lagi khas orang Indonesia. Udah itu sampai nyobain 2 es krim terkenal Kochi sampai naik ke atas gunung buat mandangin sunset. Seru banget deh, pokoknya langsung check it out videonya. Kalian pernah nonton K-pop Demon Hunters gak? So I'm thinking to have my hair cut. Jadi karena aku tinggal di Jepang udah lumayan lama dan aku udah nggak pernah sama sekali potong rambut aku sampai rambut aku udah sepanjang karakter K-pop Demon Hunters, aku ada nemuin salah satu barbershop yang ada di Jepang dan harganya sih lumayan ya menurut aku kalau dibandingkan dengan barbershop lainnya. Jadinya ayo kita coba. By the way, pas aku ngerekam video ini aku lupa bawa HP ku ketinggalan di rumah, tapi aku bawa laptop buat ke kampus. Jadi habis dari kampus aku langsung ke barbershop ini dan kalian bisa langsung lihat aku ngerekamnya pakai layar kamera laptop aku. Dari reviewnya sih banyak yang bilang bagus ya, dia dapatin bintang 5 di Google Maps. Jadi aku mutusin buat coba. Padahal kalau misalnya di Indonesia kan kita bisa dapat 25.000 buat potongan biasa kan. Tapi kalau di sini potongan biasa kita harus bayar sebesar 100.000 rupiah. Kalau di sini sih 1.000 yen ya. Kira-kira dengan potongan 100.000 apakah hasilnya bagus? Apakah aku langsung berubah menjadi orang Jepang? Apakah aku menjadi seperti orang lokal? Udah deh, nanti aku bakal nunjukin kalian. Tapi sekarang aku mau kasih kalian lihat kalau misalnya ini itu kampus aku. Ini Universitas Kochi yang dimana aku pertukaran pelajarnya di sini. Dan memang kali pertama aku nunjukin sih. Cuman kalau kalian cek di Google Maps, kalian bisa nemuin aku lagi jalan sama kawan aku. Ini benar-benar pencapaian terbesar aku sih. Dan aku rasa kebanyakan dari kalian tahu Jepang cuman nggak tahu Kochi. Jadi di sini aku mau nunjukin beberapa tempat destinasi wisata yang bisa kalian kunjungi kalau misalnya kalian datang ke Kochi. Dan kebetulan senior aku yang sekarang tinggal di Jepang itu ngebawa aku serta kawan-kawan yang pertukaran pelajar dari Indonesia juga buat jalan-jalan di Kochi karena kami bentar lagi udah mau balik ke Indonesia. Oke guys, jadi sekarang kita mau lihat air terjun. Tapi let's go down. Oke guys, jadi sekarang kita lagi menuruni tempat ini dan ini bahaya banget, licin banget tuh. Oke, jadi mungkin kalian pada kebingungan dan bertanya-tanya ngapain ini orang-orang pada jalan di tangga yang ada esnya pas lagi salju-saljuan begini. Emangnya nggak licin dan nggak bakalan jatuh? Lah, kok malah orangnya mulai lari gitu kan? Ya mungkin kalian bertanya-tanya kayak gitu ya. Jadi ceritanya kami datang mau lihat air terjun yang ada di Kochi. Tapi kami salah memperkirakan karena memang pas ini tuh kemarin ada turun hujan salju yang lebat kan, jadinya kayak kami nggak kira kalau misalnya saljunya masih ada. Dan rupanya memang saljunya tuh masih ada sampai ke tangganya pun jadi beku. Sedangkan kalau misalnya mau turun begini kan harus ada sepatu khusus buat salju kan. Dan kami nggak ada, jadi ya udah deh kami jalannya pelan-pelan dan hati-hati. Sekarang sih, ayo kita jalan. Aduh, aku mau pegangnya gimana ya? Shit, lumayan enggak licin, tapi tetap pegangan. Tahu nggak pas awal kami pertama kali sampai dan ngeliat salju dan es di mana-mana, kami udah hampir ngebatalin rencana dan mau putar balik tahu. Cuman akhirnya karena kami ngerasa sayang dan dedikasi yang kuat buat ngeliat air terjun, akhirnya kami berhasil turun dan ngeliat air terjun secara langsung. Oke guys, jadi sekarang kita lagi ada di air terjun pertama. Ini experience air terjun pertama di Jepang. Salju. Salju juga. Lihat 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 pemandangannya. Lihat ada small snowman. Lihat ini. Halo guys, jadi sekarang kita lagi ada di mana bang? Gak tahu. Hah? Oke, jadi sekarang kita lagi ada di Niko Buchi.
Jadi yang bawa kami jalan-jalan itu kami panggilnya Bang Calvin. Dia itu senior aku di universitas dan sekarang udah lulus. Dulu juga ada ikut pertukaran pelajar ke Jepang dan sekarang kerja di Kochi. Terus kami jarang ketemu gara-gara dia itu sibuk. Tapi pas ketemunya itu di akhir-akhir gitu loh, pas kami udah mau balik ke Indonesia. Tapi karena udah mau balik ke Indonesia, akhirnya dia kasihan sama kami dan dia bawa kami jalan-jalan deh. We have finished our journey here. Like we have taken lots of pictures and creating good memories. So we're heading back. Oke, karena tadi kita sudah enjoy ngeliat air terjun, sekarang kita bakalan ke satu tempat di mana kita bisa duduk tenang sambil enjoy makan es krim sambil ngeliat pemandangan seperti ini. Wow. Ya, Ogre dia. nanti tunggu ya kontennya. Terus kami juga ada sempat ke Bali Jasmine, itu salah satu restoran Indonesia yang ada di Kochi, Jepang. Dan sekarang kita bakalan ngerasain nasi Padang, yang dimana itu kayak enak banget. Apalagi kalau misalnya kamu udah tinggal jauh dari negara, dari rumah sendiri, selama hampir 5 bulan ya, nggak makan makanan Indonesia. Rasanya enak banget sih. Terus habis kita makan makanan berat, tentu aja kita harus makan dessert lagi nggak sih? Jadi sekarang kita cobain lagi es krim ubi ungu yang dimana itu enak banget sih. Ini bener-bener es krim terenak yang selama aku makan di Kochi dan aku kalau misalnya balik lagi aku bakalan cobain lagi. Rasanya ubi banget. Terus untuk mengakhiri perjalanan kita pada hari ini, karena sekarang udah mau sunset juga, kita bakalan naik ke atas gunung ini dan kita ngeliat sunset bareng-bareng. Di sini selain kita bisa lihat pemandangan sunset, kita juga bisa melihat pemandangan kota dan lautan. Bagus banget gak sih?